Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Yulia Kusuma. Di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang perbedaan antara sekolah dan kuliah nih. Jadi ini perlu diketahui oleh maba atau mahasiswa baru yang mau masuk di dunia perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai. Jadi kalian harus wajib banget tahu sih tentang perbedaan ini biar nanti kalau udah di perkuliahan atau udah masuk kuliahnya nggak bingung-bingung lagi sama perbedaan ini. Jadi buat kalian stay tune terus ya. Oke, langsung aja ke perbedaan yang pertama antara sekolah dan kuliah. Jadi yang pertama ini tentang jadwalnya. Kalau di sekolah jadwal mulai pagi sampai sore atau jadwal mata pelajaran 1 sampai ke 4 atau sampai berapapun itu udah ditentukan si sekolah ini. Jadi sebagai siswa kita hanya akan menjalankan saja, tidak ikut campur dalam pengisian jadwal setiap harinya. Akan tapi hal itu akan berbeda di perkuliahan. Kalau di perkuliahan ada yang namanya KRS. Nah, itu fungsinya untuk menjadwalkan setiap hari perkuliahan kita, jadwalnya apa aja, matkulnya apa aja, jam berapa aja. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian harus tahu istilah-istilah dalam perkuliahan udah aku cantumin videonya di sebelumnya, udah aku upload, kalian tonton di sini ya, ntar aku kasih linknya. Jadi di sini jadwalnya fleksibel, jadi berbeda dengan sekolah. Jadi kalau dalam sekolah, siswa tidak ikut campur dalam pengisian jadwal, sedangkan kalau dalam perkuliahan mahasiswa itu harus mengikuti atau harus ikut campur dalam si jadwal ini. Jadi jadwalnya lebih fleksibel. Kemudian yang kedua, ini lebih ke mata pelajarannya. Kalau di sekolah mata pelajaran 1 itu bisa diulang dalam 1 minggu. Itu juga, semisal hari Senin ada jadwal mata pelajaran bahasa Indonesia, otomatis biasanya hari Rabu itu bahasa Indonesia ada lagi. Jadi satu mata pelajaran bisa diulang dalam 1 minggu. Akan tetapi hal itu berbeda di perkuliahan. Kalau di perkuliahan itu satu matkul hanya bisa dilakukan dalam seminggu. Jadi 1 kali dalam 1 minggu. Nah, kecuali kalau ada pergantian kelas, nah itu baru bisa lebih dari 1 kali. Tapi yang patokannya itu hanya sekali. Semisal Senin ada pengantar ekonomi, Rabu tidak ada pengantar ekonomi. Tapi terjadi jika pengantar ekonomi ada kalau ada yang namanya penggantian kelas. Nanti penggantian kelas akan aku jelasin di selanjutnya. Lalu yang ketiga perbedaannya itu kalau di sekolah satu mata pelajaran itu full jamnya oleh si gurunya. Semisal satu mata pelajaran memiliki 2 jam waktunya. Nah, itu biasanya dimaksimalkan oleh si guru ini. Jadi semua materi dirangkum dalam 2 jam. Akan tetapi kalau di perkuliahan 3 SKS dalam satu mata kuliah atau 2,5 jam itu biasanya nggak digunain keseluruhannya. Jadi biasanya cuma 1 jam atau kadang juga cuma ada yang 30 menit seperti itu. Jadi ini fleksibel atau tergantung si dosennya. Jadi berbeda dengan sekolah. Lalu yang keempat ini berhubungan seperti yang poin kedua, adanya penggantian kelas. Nah, kalau di sekolah itu tidak ada yang namanya penggantian kelas atau penggantian jadwal. Kalau semisal dalam 1 hari, semisal hari Senin, nggak ada guru waktu mata pelajaran itu. Jadi ya udah kosong. Kalau nggak kosong, biasanya dikasih tugas kan sama gurunya. Akan tapi kalau di kuliahan nggak seperti itu. Nggak dikasih tugas, tapi ada yang namanya jadwal pengganti. Semisal waktunya Senin, akan tapi dosennya nggak ada, maka kalian harus bisa cari pengganti kelas di hari lainnya sesuai dengan kesepakatan dosen dan mahasiswa satu kelas tersebut. Dan kalian harus wajib cari ruangannya sendiri. Itu nanti bisa dikonsultasikan di jurusan masing-masing seperti itu. Lalu yang selanjutnya ini berhubungan dengan si tugas tadi. Kalau di sekolah itu masih ada atau kelihatan si guru membawa buku-buku tugas siswanya untuk dibawa ke ruangan gurunya seperti itu kan. Karena hal itu biasanya dilakukan ketika jadwal atau jam mata pelajarannya selesai akan tapi belum dikoreksi tugasnya sehingga sama guru itu dibawa ke ruangannya. Akan tapi hal ini jauh berbeda banget sama perkuliahan. Kalau di perkuliahan itu nggak ada yang namanya dosen membawa buku mahasiswanya, akan tapi mahasiswa yang harus menemui si dosen ini di ruangannya dan harus dicari tahu dulu apakah ada di ruangannya ataupun juga harus chat dulu ke dosennya untuk janjian seperti itu. Selanjutnya, kalau di sekolah itu tidak ada yang namanya kelas malam, ya nggak sih? Jadi kelasnya biasanya cuma mulai pagi jam 7 sampai jam 4 sore seperti itu. Akan tapi kalau di perkuliahan karena jadwal fleksibel yang ditentukan oleh mahasiswa,
juga bisa dilakukan pada saat malam hari, yaitu biasanya jam 6 sampai jam 9 malam. Jadi mulai pagi jam 7 sampai jam 9 malam itu masih ada waktu untuk perkuliahan. Ini tergantung jadwalnya diambil oleh si mahasiswa itu. Ataupun kelas pengganti. Biasanya kelas pengganti kalau waktu pagi sampai sore itu saling bertabrakan antar mahasiswanya sehingga tidak bisa menyesuaikan. Sehingga perkuliahan bisa dilakukan ketika malam hari atau jam 6 itu sampai jam 9 malam, seperti itu. Yang selanjutnya, kalau di sekolah itu ada yang namanya wali kelas atau yang namanya wali yang akan mengatur atau melihat satu kelas itu, seperti itu kan, untuk menilai lah intinya. Tapi kalau di perkuliahan itu nggak ada yang namanya wali kelas. Kalau ketua kelas sama-sama ada, tapi yang ada hanyalah ketua prodi atau ketua jurusan, sehingga itu yang akan membawai kalian semua. Jadi kalian nggak hanya ditampung dalam satu kelas, tapi berbeda kelas, seperti itu. Jadi poin selanjutnya sama seperti barusan, kalau di sekolah kalian sama kan, mulai kelas 3 semester awal sampai semester akhir teman kalian sama, mata pelajarannya juga sama. Misal bahasa Indonesia 24 orang itu aja, matematika juga sama, orangnya itu aja. Akan tetapi kalau di perkuliahan itu tiap mata kuliah itu kalian bisa berganti teman, dan juga kalian tempatnya juga ganti-ganti. Jadi tiap mata kuliahnya ganti, terus tiap jamnya ganti, tempatnya juga ganti, dosennya juga ganti, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu kalau di sekolah satu kelas itu satu angkatan. Semisal aku dulu tahun 2018 kan waktu masuk kuliahnya, jadi 2017 waktu kelas 2 SMA itu satu kelasku tetap angkatannya 2017. Akan tapi kalau sekarang di perkuliahan, semisal aku waktu maba kemarin tahun 2018, nah itu satu kelasku, misal mata kuliah pengantar ekonomi itu nggak hanya angkatan 2018, tapi ada angkatan di bawah aku yang sebelumnya nggak lulus di mata kuliah tersebut. Jadi ada angkatan 2016, 2017 yang ikut gabung di kelas mata kuliah pengantar ekonomi. Jadi seperti itu. Lalu seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau di sekolah itu semisal tidak lulus ujian masih bisa remedi. Biasanya guru menawarkan untuk perbaikan nilai. Tapi kalau di perkuliahan nggak ada yang namanya perbaikan nilai kecuali di semester depan. Jadi semisal kalian nggak lulus di mata kuliah salah satu matkul, nah itu nggak bisa kalian remedial waktu semester itu, akan tapi bisa dilakukan ketika SP atau semester pendek di semester berikutnya. Biasanya semester pendek ini dilakukan pada saat semester genap. Semisal semester 1 kalian ada yang nggak lulus, jadi nggak bisa dibenahi waktu semester 1, tapi bisa dibenahi ketika liburan setelah semester 2, seperti itu. Jadi lebih banyak waktu yang dibutuhkan ketika kalian nggak lolos atau nggak lulus satu matkul tersebut. Lalu kalau di sekolah itu satu mata pelajaran itu tidak dipengaruhi oleh mata pelajaran lainnya. Semisal kalau kalian nggak lulus bahasa Indonesia, kalian nggak bisa ngambil matematika, nggak seperti itu. Jadi semua saling mandiri-mandiri atau sendiri-sendiri. Jadi kalau bahasa Indonesia ya udah bahasa Indonesia, matematika sendiri, bahasa Inggris sendiri. Jadi nggak ada keterkaitan kalau nggak lulus ini nggak bisa ngambil ini gitu kan. Tapi kalau di perkuliahan itu beda. Kalau misal kalian nggak lulus pengantar ekonomi nih, misalnya kalian nggak bisa ngambil mikro 1, makro 1, seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar lulus di setiap mata kuliahnya agar bisa mengambil mata kuliah berikutnya. Intinya seperti itu. Lalu ini hal yang udah umum banget, kalau sekolah itu pasti kan pakai seragam atau atribut yang udah ditentukan, seperti itu harus menaati peraturan sekolah. Tapi kalau perkuliahan sama, harus menaati peraturan dari perkuliahannya, tapi di sini nggak pakai seragam, jadi bebas, akan tapi harus sopan dan sesuai dengan aturan yang sudah ada, seperti itu. Jadi yang bisa aku share cukup 12 perbedaan antara sekolah dan kuliah, masih banyak lagi sebenarnya. Mungkin bisa kalian tanyain di kolom komentar yang kurang jelas, ataupun tanya perbedaan yang lainnya, boleh juga di DM aku. Jangan lupa follow yaitu yuliakusma44, dan jangan lupa juga follow Instagram bisnis aku sistemfashion.id, dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel ini ya, biar channel ini semakin berkembang. Semoga bermanfaat. See you next video.